Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Yohanes Lee. Dalam siaran hari ini, ya hari Jumat, 1 Mei, hari buruh ya, 1 Mei 2026. Kali ini saya ingin menerangkan tentang nabi palsu dari Tiongkok. Nabi palsu dari Tiongkok. Kita baca dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Saya ulangi sekali lagi. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus pada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Sebelum menyelesaikan pekerjaannya, Tuhan Yesus telah mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman akan muncul Mesias-Mesias palsu. Muncul Mesias-Mesias palsu. Mereka akan bertindak seolah-olah dialah Yesus dan menyesatkan banyak orang. Bahkan jika mungkin ingin menyesatkan orang pilihan, mereka akan mengadakan tanda-tanda dasar dan mujizat agar orang-orang percaya padanya. Kita harus selalu mengingat jangan sampai melupakan akan bahaya kedatangan Mesias palsu itu, karena tanpa kita menyadarinya, hal itu bisa membuat kita terhilang dan binasa. Mungkin kita sulit untuk mengenalinya. Namun kalau kita selalu waspada dan berpegang pada perintah Tuhan, Dia pasti akan selalu menolong kita untuk mengenali Mesias palsu ini. Saudaraku sekalian, ada satu gereja di Tiongkok. Gereja ini sesat. Ingat ya, sekali lagi, gereja ini sesat. Pada waktu itu, orang Kristen di Tiongkok banyak yang tertindas oleh kekuasaan Partai Komunis. Mereka diintimidasi dan disiksa agar meninggalkan kepercayaan mereka kepada Yesus. Kehidupan orang Kristen di sana amat tidak nyaman. Namun mereka tetap bertahan, sungguh luar biasa iman mereka. Nah, pada saat seperti itulah muncul satu gereja baru yang diberi nama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ulangi sekali lagi, yang diberi nama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun sayang, kemunculan gereja ini pada tahun 1991 telah menyesatkan banyak orang sebab gereja ini percaya bahwa Tuhan telah datang untuk kedua kalinya di Tiongkok. Tuhan telah datang untuk kedua kalinya di Tiongkok. Mengapa demikian? Karena mereka meyakini ayat ini, Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti kilat berjambar, memancar. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, menurut keyakinan mereka, kedatangan Tuhan yang kedua kali telah terjadi. Seperti kilat memancar dari timur, yaitu dari Tiongkok, yang dipercaya mereka terletak di daerah timur. Yang lebih aneh lagi, Mesias itu telah berinkarnasi menjadi seorang wanita Tionghoa. Ya, bukan seorang pria tapi seorang wanita Tionghoa bernama Yang Xiangbin. Wanita itu lahir di bagian utara Tiongkok dan dari keluarga biasa-biasa saja. Namun setelah dia dewasa, dia menyebut dirinya sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa.
atau Kristus hari-hari terakhir, atau dengan nama Petir Deng. Petir Deng. Petir Deng. Lahirnya gereja ini, saudara-saudara, gereja ini dibentuk oleh Zhao Weisan, seorang mantan sarjana fisika pada tahun 1989 di provinsi Heilongjiang. Pada 1991 gereja ini diresmikan, namun hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Zhao Weisan itu suami dari Yang Xiangbin. Dia menyatakan bahwa Tuhan sudah turun kedua kalinya dalam wujud seorang wanita, yaitu istrinya sendiri. Ya, puji Tuhan, saudara. Seperti itu. Seperti istrinya sendiri, menjadi seperti istrinya sendiri. Gereja ini amat anti Partai Komunis Tiongkok. Anti dia sekali dengan Partai Komunis Tiongkok. Dan menyebutnya Partai Komunis Tiongkok itu sebagai naga merah yang harus dihancurkan. Karena itu gereja ini dinyatakan terlarang oleh pemerintah Tiongkok. Namun gereja ini berkembang di bawah tanah secara diam-diam. Jumlah pengikutnya diperkirakan sudah mencapai 3-4 juta anggota. Banyak sekali, saudara-saudara. Pada 6 September 2000, karena merasa terancam oleh pemerintah Tiongkok, Zhao Weisan dan Yang Xiangbin pindah ke New York, Amerika Serikat. Namun tempatnya persis mereka tidak diketahui. Mereka memimpin itu dari sana. Jadi mereka sembunyi di New York, tapi tempatnya disembunyikan. Pada 20 Desember 2012, pemerintah Tiongkok menangkap lebih dari 800 orang kelompok ini karena telah menyebar datangnya kiamat dan menentang Partai Komunis Tiongkok. Dan pada suatu kali gereja ini mendapat masalah hukum karena kasus pembunuhan. Pada Mei 2014, di gerai McDonald, ada seorang wanita berusia 35 tahun yang merupakan anggota simpatisan ternyata menolak memberi nomor handphonenya. Perempuan ini menolak memberi nomor handphone. Lalu wanita itu dianggap kemasukan roh jahat, sehingga kemudian dibunuh oleh Zhang Lidong, seorang anggota kelompok ini. Akibatnya anggota ini pun dihukum mati oleh pemerintah Tiongkok. Kemudian nama lain dari gereja ini memiliki nama lain, yaitu 7 Kekudusan, Penebus Kedua, Gereja Kekuatan Tuhan Baru, Cahaya Kebenaran, dan Jalan Kebenaran. Itu nama-nama samaran ya, saudara-saudara. Juga mempunyai banyak link di internet, yaitu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, Kingdom Salvation, Kilat Memancar dari Timur, Belajar Alkitab Online, dan Khotbah Internasional. Hati-hati sekali lagi saya katakan hati-hati. Mereka menyampaikan pengajaran lewat media online seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Mungkin sekarang dari TikTok juga. Adapun pengajaran disampaikan terbagi atas renungan pengajaran, kisah rohani, dan puji-pujian. Jadi ada renungan pengajaran, kisah rohani, dan puji-pujian. Namun sayang sekali selama ini tidak pernah terlihat wajah orang yang mengaku Tuhan yang telah inkarnasi ke dunia ini. Untunglah kita mendapatkannya dari beberapa orang teolog yang menentang gereja ini. Beberapa pengajaran mereka di dalam
pengajaran mereka mengakui kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru. Namun kita perjanjian lama dan baru itu hanya sebagai belum cukup. Kedua kitab ini belum cukup. Jadi mereka menambahkan satu kitab baru, yaitu kitab Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka percaya bahwa dalam perjanjian lama muncul nama Yahweh, lalu dalam perjanjian baru muncul nama Yesus Kristus, kemudian dalam kitab ketiga muncul nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka menganggap Roh Kudus sekarang sudah hilang pengaruhnya. Roh Kudus sudah hilang pengaruhnya. Yesus mengampuni dosa manusia, namun tidak lengkap, sebab ternyata dosa manusia itu dalam watak manusia. Mereka juga menyangkal ajaran Trinitas atau Tritunggal. Pengorbanan Yesus direndahkan dan kematian di kayu salib dianggap tidak berkuasa untuk menyelamatkan manusia sepenuhnya, sebab manusia masih bisa berbuat dosa. Karena itu Tuhan telah berinkarnasi dalam wujud seorang wanita untuk menyempurnakan pengajaran. Wanita itu adalah yang Xian Bin, yang mengaku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ajarannya di Indonesia. Di Indonesia ajaran ini disampaikan dalam berbagai tulisan di media sosial, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Sekarang mungkin tidak muncul lagi, hanya sembunyi-sembunyi mereka. Kalau dulu banyak ramai sekali muncul, tapi sekarang udah sembunyi-sembunyi. Dengan mudah kita bisa membaca tulisan-tulisannya dengan bahasa Indonesia yang amat baik. Kalau tidak menyadari kesesatannya, kita akan tergoda oleh mereka. Jadi berhati-hatilah. Jangan pernah memandang enteng pengajaran palsu ini. Saya pun ketika belum tak menyadarinya pernah berteman dengan kelompok ini karena ajaran demikian bagus. Sudah lebih dari 10 orang yang saya tahu di Facebook yang menulis tentang ajaran sesat ini. Sebagian mengutip langsung dari isi tulisannya dan banyak berkomentar amin amin. Tapi sebagian lagi menceritakan tentang kesesatannya dan memperingati teman-teman agar tidak terhanyut dengan ajarannya itu. Sekarang tampaknya semakin banyak yang mengirimkan melalui media sosial. Jadi sekali lagi sadarilah bahwa keadaannya sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sekarang kemungkinan sudah menurun. Sadarlah kesesatan ini. Ternyata setelah kita menyadari ternyata ada banyak sekali kesesatan dalam ajaran ini. Perhatikan, hai orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea, demikian firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang sudah terangkat di antara kamu ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya pergi ke surga, dengan cara yang sama. Pada ayat ini jelas terlihat bahwa Yesus akan datang kembali persis sama dengan kenaikannya. Jadi bukan dengan cara berinkarnasi dan menjadi seorang wanita Tiongkok. Kemudian dalam Wahyu 1 ayat 7 tertulis demikian, lihatlah Yesus datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, bahkan mereka yang sudah menusuknya, dan semua bangsa di bumi akan meratap karena dia. Ya inilah dia, inilah yang akan terjadi. Amin. Wahyu 1 ayat 7. Kemudian Matius 24 ayat 30. Lalu tanda anak manusia akan muncul di langit dan suku-suku di bumi akan meratap, mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan terlihat secara terang benderang dalam awan-awan di langit oleh sebuah bangsa di dunia, dan mereka akan meratapinya. Dia juga datang dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Tapi dalam gereja sesat ini, Yesus datang secara sembunyi-sembunyi, bahkan kemudian lari ke Amerika. Masih banyak lagi kesesatan lainnya. Oleh karena itu, ingatlah, Tuhan telah menubuatkan munculnya Mesias palsu yang siap menyesatkan kita semua.
Hendaklah kita selalu waspada. Pujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.